Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, dalam beternak entok, kita sebagai peternak pasti mempunyai ambisi untuk memperbanyak indukan ternakan entok kita. Terlebih kalau pesanan banyak. Pesanan yang banyak menyebabkan kita selalu bersemangat, terlalu bersemangat, dan pasti bersemangat di dalam mengembangkan ternak entok kita. Para peternak senior mungkin sudah pernah mengalami hal ini. Para peternak senior pasti bisa mengatur emosi dalam mengembangkan ternak endoknya. Dia tidak terlalu terburu-buru sehingga ternakan endoknya akan berkembang walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Berbeda dengan ternakan entok pemula atau peternak entok pemula seperti saya. Saya pemula dalam melakoni usaha ternakan entok jumbo. Apa yang saya lakukan, teman-teman? Yang saya lakukan adalah menjual mintian dan menambah indukan baru. Hasil penjualan mintian, saya belikan indukan yang baru. Indukan yang baru ini harapan saya bisa adaptasi dengan cepat di kandang saya, mengingat di kandang saya sudah ada indukan lama, yaitu 6 ekor. Apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi ketika saya menambahkan indukan baru, yaitu adalah pertarungan antar induk. Pertarungan antar induk menyebabkan ternakan entok saya tidak akur, teman-teman. Tidak akur dan fatalnya mengganggu ternakan entok yang masih mengerang. Di samping itu, ketika kita menambah indukan yang baru, tetapi tempat peterangan belum mencukupi dari jumlah populasi. Yang terjadi adalah saya membeli peterangan yang baru. Dengan harapan ternakan entok saya bisa dan mau menempati peterangan yang baru untuk bertelur. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah peterangan yang baru ini tidak ditempati sama sekali. Ternakan entok saya yang seharusnya bisa menempati peterangan ini, dia memilih peterangan yang sudah lama. Sehingga saling berebut peterangan. Ini yang terjadi. Teman-teman, selain peterangan yang harus kita sediakan melebihi jumlah populasi, keamanan dalam penyimpanan ternakan entok, yaitu apa? Kandang. Kandang dalam perawatan, pembenahan maupun pengkinian yang saat ini saya lakukan mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah lebih aman. Bisa dilihat, teman-teman, dari dasar tanah sampai hampir 1,5 meter saya full batu bata, sehingga ternakan entok yang ada di dalam kandang saya tidak bisa berinteraksi dengan unggas tetangga yang berada di luar kandang. Tujuannya adalah supaya tidak ada interaksi atau penularan antar unggas. Karena fatal ketika kandang kita masih dalam keadaan terbuka dan sangat dimungkinkan ternakan unggas dari tetangga sering berinteraksi antar unggas dengan unggas atau entok yang ada di dalam kandang kita. Kalau ternakan entok tetangga sehat enggak masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika ternakan entok tetangga itu terindikasi membawa penyakit atau virus. Ini akan fatal akibatnya. Karena masih banyak tetangga-tetangga kita yang kurang paham terkait dengan penularan unggas, terkait virus mata biru ataupun virus-virus yang lain. Itu dampak positifnya. Tetapi ada dampak negatifnya juga, teman-teman. Dampak negatif adalah ketika kita sudah mempunyai beberapa ternakan entok di atas 10 ekor dan pembenahan kandang dilakukan, maka yang pertama adalah hiruk pikuk yang ada di dalam kandang pasti akan sangat terasa. Banyak tukang atau tetangga kita yang kita mintai bantuan untuk membantu pembangunan kandang, banyak seliwer-seliwer orang asing. Ternakan entok kita kalau kurang biasa akan stres. Fatalnya ternakan entok akan stres dan
Kadang yang mengeram pun ketika sudah turun sarang, dia mandi dan dia enggan untuk kembali ke sarang. Dan ketika kita mempunyai ternakan entok yang sudah tidak mau turun sarang, akibatnya apa? Telurnya pasti akan terganggu dalam penetasannya karena sudah terlalu lama. Katakanlah setengah hari dia tidak kembali ke sarang, maka yang seharusnya telur ini dalam kondisi hangat, khawatirnya nanti akan mati embrio yang sudah berkembang di dalam telur. Oke teman-teman, ini adalah sebuah kenyataan atau real, bukan teori ya. Kenyataan yang saya alami di kandang saya sendiri. Banyak kejadian-kejadian yang mestinya saya persiapkan sejak awal sebelum saya menambah ternakan entok indukan di kandang saya. Oke, dalam hal ini yang akan kami bagikan adalah persiapan kandang, semua fasilitas kandang terkait dengan kubangan ataupun tempat bersarang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jangan ada peralatan yang sifatnya susulan teman-teman. Sifatnya susulan, pembelian petarangan di tengah-tengah entok yang sudah ada, pembangunan kubangan yang kita sudah mempunyai banyak populasi entok dan pembangunan kandang, ini pasti akan mempunyai dampak negatif walaupun hanya sedikit. Gak masalah kalau stres entok kita dalam keadaan belum produksi, gak masalah. Tetapi kalau sudah produksi, yang terjadi adalah satu, petarangan antar entok, fatalnya telurnya banyak yang pecah. Yang kedua, saling berebut sarang karena tempat petarangan yang baru belum dihuni oleh ternakan entok kita sehingga memperebutkan petarangan yang sudah lama. Yang ketiga, pembangunan kandang yang dilakukan di tengah produksi entok yang sudah banyak, maka entok kita pasti 1 ekor 2 ekor dari total populasi yang ada di kandang kita pasti ada yang stres. Stres kalau hanya meninggalkan kandang nggak masalah. Tetapi kalau stres dan mengganggu entok lain dalam pengeraman, pasti akan menjadi masalah di telur-telur yang sudah dieram. Bagaimana solusinya teman-teman? Solusinya adalah harus bersabar. Kuncinya itu. Kunci beternak entok harus bersabar. Kunci beternak entok harus bersabar. Karena semua nafsu kita, emosi kita dalam mengembangkan ternakan entok yang ada di kandang kita, itu pasti kalau instan akan banyak dampak negatifnya. Kalau instan banyak negatifnya. Pembangunan dalam kandang harus kita awali. Sebelum kita mempunyai ternakan entok dalam populasi yang banyak. Paling tidak kalau kita sudah mempunyai 5 ekor entok ya, yang sudah dewasa, bolehlah kita membangun kandang di satu kawasan atau satu ruangan. Itu gak masalah. Kita benahi supaya nanti rayap tidak memakan bambu pagar. Kita pondasi sampai 1 meter sehingga interaksi antar unggas dari dalam kandang dan yang ada di luar kandang tidak terjadi. Itu adalah solusi saya. Karena ini sudah terjadi teman-teman. Sudah terjadi pembangunan kandang yang awalnya kandang saya tidak terlalu rapi, alhamdulillah sekarang sudah rapi. Alhamdulillah keamanan sudah mulai bisa terjamin ya. Bisa nyaman beternak entok tanpa ada kekhawatiran kalau malam kemalingan atau seperti apa. Tetapi dalam pembangunan harus kita pahami tingkat stres entok kita ketika banyak orang asing yang ada di dalam kandang. Ketika orang asing berada di dalam kandang, kalau hanya 5 menit, 10 menit gak masalah. Tetapi kalau pembangunan kandang ini kan berjam-jam ya, bahkan berhari-hari dan tidak hanya 1 hari selesai. Itu jadi keadaan ketenangan kandang itu harus kita jaga. Kalau kita mempunyai 2 tempat yang berbeda, alangkah baiknya kita membangun kandang di tempat sebelah terlebih dahulu. Ketika tempat sebelah sudah selesai, baru ternakan kita giring atau kita pindah ke tempat yang
sudah selesai, baru yang tempat intinya baru kita bangun. Karena ketika kita tidak menjaga situasi dan kondisi ketenangan dalam ternakan enrok kita atau di dalam kandang enrok kita, yang akan terjadi ya seperti ini. Banyak telur yang pecah, berebut sarang karena ketersediaan tempat bersarang tidak memadai di awal ternakan enrok kita datang. Padahal yang namanya tempat bersarang harus ada dulu, baru ternak enrok kita datangkan. Tapi kalau enrok kita sudah ada terus kita beli tempat bersarang, ya gini, perlu adanya adaptasi ternakan enrok kita untuk fasilitas kita yang baru. Jadi dalam beternak enrok, yang pertama harus sabar, kuncinya harus sabar. Yang kedua, lengkapi fasilitas yang ada. Fasilitas yang ada terkait dengan keamanan kandang, pembangunan kandang, adanya tempat berkubangan air, terus fasilitas petarangan, itu harus ada terlebih dahulu. Kalau sudah, baru kita datangkan ternakan enrok. Gitu ya teman-teman ya, mungkin ini hanya sebatas curhatan hati ya. Saya semoga apa yang terjadi di kandang saya dalam beternak enrok tidak terjadi di kandang teman-teman. Kalau bagi saya, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi saya harus bisa menggapai keberhasilan di masa mendatang dengan langkah yang lebih tepat. Semoga ini bisa menjadi pemahaman bagi teman-teman semua. Bagi peternak pemula yang ingin beternak enrok, yang pertama siapkan fasilitas kandang dan keamanan kandang terlebih dahulu. Yang kedua, baru membeli populasi enrok yang sudah ditentukan. Yang ketiga, jangan menambah indukan di tengah-tengah perjalanan produksi ternakan enrok kita yang sudah ada. Rawatlah ternakan enrok kita, besarkan, separuh dijual, separuh sebagai generasi kandang supaya tetap berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.